Selamat datang di kelas Beginner Guide to Database Design. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai basis data ataupun yang umum disebut sebagai database. Sebelum adanya basis data, kita biasanya menggunakan file atau biasa disebut sebagai file system. Pada file system atau sistem berbasis file, ada banyak masalah-masalah yang biasanya ditemui di dalam sistem berbasis file. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem berbasis file tidak bisa digunakan secara bersama-sama oleh beberapa user secara simultan. Ini yang menyebabkan kemudian update menjadi harus menunggu satu dengan yang lainnya. Sehingga kemudian dibuatlah sebuah sistem baru yang dirasa bisa menangani masalah-masalah tersebut. Pada sistem berbasis file, keterbatasan lainnya adalah data yang tersebar dan berada di lokasi yang berbeda, menyulitkan berbagai pihak untuk mengakses data yang sama. Lalu ada juga yang struktur datanya yang berbeda-beda, meskipun isi datanya sama, sehingga menyebabkan pemahaman yang berbeda-beda terhadap data yang sama juga. Lalu, data sangat bergantung kepada aplikasi yang membuatnya. Contohnya, jika saya menggunakan program aplikasi Microsoft Excel untuk membuat sebuah tabel ataupun menyimpan sebuah data, maka file tersebut hanya bisa dibuka menggunakan Microsoft Excel saja. Saya tidak bisa menggunakan misalnya aplikasi web ataupun aplikasi-aplikasi pengolah data lainnya. Database adalah kumpulan data yang saling terhubung secara logis yang berada di satu lokasi dan bisa digunakan bersama-sama. Karena dia terhubung secara logis, maka datanya satu sama lainnya saling berkaitan, berada di lokasi yang sama sehingga bisa diakses oleh orang-orang yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Data ini kemudian dikelola oleh satu sistem yang kita sebut sebagai Database Management System. Database Management System ini bertugas untuk mengatur siapa yang akan mengakses data tersebut. Dia akan mengatur jumlah orang-orang yang mengakses data tersebut dalam waktu yang bersamaan. Beberapa komponen dalam lingkungan database adalah sebagai berikut. Di dalam sebuah database ada hardware, ada software, ada data, ada prosedur, dan ada people atau orang-orang yang menggunakan. Kelima hal ini saling terhubung dan saling bekerja sama untuk menghasilkan satu sistem yang kita sebut sebagai database system. Beberapa peran ataupun role orang-orang di dalam sebuah sistem database adalah database administrator, database designer, database application developer, serta end user. Data administrator adalah orang-orang yang mengelola database tersebut, mengatur sistem administrasinya, serta menjaga hak akses yang ada di dalam database. Application developer adalah orang-orang yang membuat aplikasi yang kemudian terhubung ataupun mengakses data yang ada di dalam database tersebut. Sedangkan end user biasanya adalah orang-orang yang memakai aplikasi dari aplikasi yang dibuat oleh application developer yang mengakses dari data-data yang ada di dalam database. Keuntungan menggunakan database adalah salah satunya mengurangi duplikasi data. Jika misalnya saya menggunakan file Excel untuk menyimpan data, maka ada kemungkinan saya akan menyebarkan file-file Excel tersebut ke berbagai pihak yang menggunakan data-data tersebut. Lalu data tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak tersebut menurut kepentingan mereka sendiri-sendiri. Sehingga apabila ada salah satu pihak mengakses ataupun merubah data tersebut, biasanya tidak diupdate kepada pihak-pihak lain yang menggunakan data tersebut. Sehingga kemudian di sini terjadi duplikasi data dan data-data yang dirubah tidak terupdate secara otomatis. Sistem database menyimpan semua data-data tersebut di dalam satu lokasi yang sama dan digunakan oleh berbagai pihak dari sumber data yang sama. Sehingga apabila terjadi aplikasi yang merubah data tersebut, maka perubahan data tersebut dapat dilihat dan diakses oleh semua pihak yang mengakses data tersebut. Sehingga konsistensi data lebih terjaga dan informasi yang dihasilkan juga pasti sesuai. Beberapa kerugian yang didapatkan ketika menggunakan sistem database adalah kompleksitasnya yang cukup tinggi. Lalu di samping itu, software database system merupakan software yang cukup mahal.
Meskipun saat ini sudah tersedia versi gratis dari database sistem tersebut, biasanya ada dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Selain itu juga diperlukan biaya hardware yang dirasa tidak murah. Dari perbandingan tersebut kita bisa melihat bahwa sistem berbasis file memiliki kelemahannya tersendiri, serta ada keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam sistem berbasis file. Oleh karena itu kita bisa menggunakan sistem database, namun sistem database juga memiliki keterbatasannya tersendiri. Salah satunya adalah harga yang dirasa cukup mahal. Meskipun memiliki keterbatasan sendiri, sistem berbasis data atau database system dirasa mampu menggantikan sistem berbasis file dan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi organisasi ataupun perusahaan. Demikianlah introduction ataupun pengenalan mengenai sistem database. Terima kasih sudah menyaksikan.